Closer than a brother, he will never leave. God is my provider, he is all I need. He is God Almighty, he will never change. We cry holy, holy, name above all names. Terpujilah Tuhan Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik. Karena dialah, karena kasih karunia Tuhanlah, karena kebaikan Tuhanlah, kita semua ada seperti kita ada saat ini, dikasihi, dirahmati, dan diberkati semua karena kebaikan Tuhan. Sahabat-sahabat YouTube yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana untuk menghidupi dan hidup sebagai seorang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita harus hidup dan menghidupi 3 keutamaan, yaitu keintiman dengan Allah, kekudusan, dan kerendahan hati. Bagaimana dengan membangun sebuah relasi yang dalam bersama dengan Tuhan, kita benar-benar dibentuk, diproses lewat doa, firman, ekaristi, teduh pribadi. Kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan yang dekat, melekat, dan bersandar kepada Tuhan. Juga melibatkan Tuhan di dalam seluruh karya kehidupan, di dalam pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan kita. Kekudusan juga bicara bagaimana kita mau lakukan sebuah sikap iman, pertobatan yang sifatnya metanoia, yang sifatnya terus-menerus, agar rahmat Tuhan, agar kasih karunia, hikmat, dan pengurapan ilahi itu bukan hanya kita minta-minta, tapi built-in dalam diri kita, dihidupi dan kita hidupi dalam karya kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena jelas firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, ya, kita buka sama-sama Injil Matius bab 11 ayat 29. Ini firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya apa, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan? Nilai sebuah kehidupan, the value of worship yang berbicara soal teladan kerendahan hati, kita maknai sebagai sebuah proses. Tidak semerta-merta terjadi bam, kita lahir baru, kita terima sakramen baptis, sakramen krisma, dan tiba-tiba kita menjadi rendah hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya setuju tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi bisa jadi loh mustahil buat kita. Makanya untuk menjadi rendah hati diperlukan 1, proses. Proses yang berfokus hanya kepada Allah, karena Allah lah yang mengerjakannya. Dan kita bisa lihat, ayat ini berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Akunya bicara soal, Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Kerendahan hati adalah karakternya Kristus. Kerendahan hati adalah sifatnya Kristus. Kerendahan hati adalah Kristus sendiri. Makanya para pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan pujian, para penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus rendah hati. Karena apa? Karena rendah hati adalah Yesus sendiri. Orang yang rendah hati belajar daripada Yesus. Orang yang rendah hati berguru kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, sampai mental. Sebaliknya, orang yang tidak rendah hati, notabene garis miring sombong, pasti tidak belajar daripada Tuhan. Pasti gurunya bukan Yesus Kristus. Nah, siapa dong gurunya? Jelas kita mau bicara soal hal ini. Penting sahabat-sahabat terkasih. Karena kerendahan hati bukan hanya dapat kita miliki untuk karya pelayanan. Tapi kerendahan hati bisa kita hidupi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi kita dengan orang lain, di dalam seluruh aspek kehidupan. Kita belajar untuk menjadi rendah hati. Dan saya sangat suka tentang teladan kerendahan hati. Sebentar saya cari dulu. Ya, teladan kerendahan hati. Cara-cara untuk mencapai kerendahan hati yang dimunculkan oleh Mother Teresa dari Kalkuta.
pribadi yang sangat imut, kecil, mungil, tapi powerful. Karena roh Allah ada dalam dirinya. Karena teladan Yesus tentang kerendahan hati, tentang kasih yang begitu mulia dan hidup ada dalam dirinya. Dan Mother Teresa berbagi tentang cara-cara untuk mencapai kerendahan hati. Nah, ini yang saya rindu untuk kita diskusikan bersama. Cara yang pertama, berbicara sedikit mungkin tentang diri kita sendiri. Stop talking about me. Stop talking about yourself. And start talking about God. Ceritakanlah tentang ajaibnya Tuhan yang mengizinkan setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Beritakanlah tentang kasih karunia Tuhan yang sampai hari ini hidup dalam diri kita dan menghidupi kehidupan kita. Karena apa yang boleh kita alami, bicara soal karya pelayanan dalam pujian penyembahan, semua karena Tuhan kok. Talenta dari Tuhan. Rahmat, berkat, pelayanan, kekuatan, kesehatan datang dari Tuhan. Jadwal pelayanan Tuhan percayakan melalui pribadi-pribadi yang mengundang kita. Jadi semuanya dari Tuhan. So buat apa kita ceritakan diri kita? Tanpa Tuhan, saudara dan saya nggak bisa apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, dahsyat, dan ajaib. So stop talking about yourself, stop talking about me, dan mulailah bercerita dan menceritakan tentang hebatnya dan ajaibnya Tuhan. Poin berikutnya, mungkin saya langsung jabarkan. Uruslah persoalan-persoalan pribadi, hindari rasa ingin tahu, dan jangan mencampuri urusan orang lain. Saudara, kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam diri kita. Kita mengucap syukur untuk orang-orang lain, pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan untuk berjalan seperjalanan bersama dengan kita. Tetapi sekali lagi, saudara terkasih Tuhan, kita nggak boleh kepo. Kita nggak usah ngurusin urusan orang lain. Karena kita sendiri juga masih punya urusan sendiri-sendiri. Lah ngapain repot-repot urusin urusan orang lain. Sedangkan kita aja urusannya juga belum beres. Persoalan kita belum selesai, tapi kita mau jadi solusi yang sering kali kita paksakan untuk orang lain. Lalu kita aja masih bergumul tentang hal yang sama. Kita masih bergumul tentang makna kehidupan yang harus kita maknai. Tapi kita sibuk untuk memberi masukan, memberi nasihat kepada orang lain. Sedangkan urusan diri kita juga belum beres. Sedangkan kita sendiri belum sempurna dalam kerendahan hati, tapi mau bicara tentang menasihati orang tentang jangan sombong, jangan rendah hati. Saudara, nggak salah kok kalau kita peduli dan mengasihi orang lain. Tetapi orang lain kan punya personal life-nya. Orang lain juga punya batasan-batasannya. Kita juga harus tahu itu. Janganlah kita cross the line, jangan kita memaksakan untuk terlalu masuk ke dalam. Kecuali kita diizinkan untuk terlibat. Kecuali kita diizinkan untuk menjadi tempat untuk sahabat-sahabat kita bercerita. Tetapi sekali lagi, izinkan mereka berproses bersama dengan Tuhan. Kita cuma perpanjangan tangan Tuhan. Dan kita nggak boleh sok tahu. Kita nggak usah sok ngatur. Kita nggak usah sok kepo, gitu ya. Tetapi dengan cinta Tuhan, dengan nasihat-nasihat yang Tuhan percayakan untuk kita berikan pada sahabat-sahabat kita ini, kita belajar untuk mengasihi. Oke? Terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Ada begitu banyak perbedaan. Sifat, latar belakang, karakter. Ini menjadikan masing-masing kita unik. Unik dengan perbedaan-perbedaannya. Tetapi mari jangan jadikan perbedaan menjadi satu hal yang menjadi batu sandungan. Justru mari syukuri untuk perbedaan-perbedaan ini. Bersukacitalah dengan perbedaan-perbedaan ini. Karena dengan perbedaan ini kita dipersatukan. Untuk melayani sebagai satu kesatuan tim yang melayani bersama. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa memuji, jadi penyanyi dengan suara yang bernyanyi dengan tepat, yang benar. Ada yang menjadi pemimpin pujian. Semuanya ada porsinya masing-masing. Nah, dengan perbedaan porsi ini, dengan perbedaan level, dengan perbedaan latar belakang ini, dengan perbedaan kapasitas ini, ayo, janganlah kita menjadi orang-orang yang saling memaksakan kehendak. Memaksakan sehingga terjadi pertentangan dan perpecahan. Jalani dengan sukacita. Dan hati-hati, kalau saudara melayani sudah tidak dengan sukacita, bisa jadi engkau melayani
untuk dirimu sendiri. Be aware, watch out for that. Jangan memusatkan jangan memusatkan perhatian kita kepada kesalahan orang lain. Saudara, engkau pun tidak sempurna. Selo pun tidak sempurna. Tetapi ada begitu banyak orang yang respect dan menghargai ketidaksempurnaan kita, yang diizinkan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberi nasihat untuk kita berubah dan diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. So, jangan paksakan untuk segala sesuatunya menjadi sempurna, karena kita ini gak sempurna. Bisa jadi segala kesempurnaan ini menjadi tidak sempurna waktu kita hadir di sana. Artinya apa? Justru kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Belajar untuk menerima dan belajar untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk mengasihi, untuk mengampuni, menjadi belas kasih Tuhan yang hidup. Jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan orang, tapi fokuslah pada betapa hebatnya karya Tuhan, betapa hebatnya talentanya, betapa hebat karyanya, betapa hebat apa yang dia perbuat bersama dengan kita di dalam karya perutusan kita dan marketplace. Walaupun betul kita belajar untuk menerima perbedaan ini nggak gampang, tetapi sekali lagi, saudara dan saya pasti bisa. Nah, ini mungkin agak membuat kita sedikit gimana gitu ya. Terimalah hinaan, caci maki. Terimalah perasaan tidak diperhatikan, dilupakan dan dipandang rendah. Bisa? Harus. Mampu? Harus. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang yang sudah dapat memaknai tentang keberadaan dirinya yang sudah dipulihkan dan diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka akan menerima semua ini dengan lapang dada. Tanpa dengan sungut-sungut, tanpa dengan kecewa, tanpa dengan rasa marah, tanpa harus curhat ke sosmed tentang keberadaan saya sendiri, saya kecewa, saya marah, saya dihina, saya dibully. Come on, saudara. Yesus pun Tuhan kita mengalami hal yang sama. Kalau kita diizinkan mengalami hal itu, artinya apa? Kita diizinkan Tuhan untuk mencicipi sebagian kecil dari penderitaannya. Untuk itu, saudara, terimalah dengan lapang dada. Syukurilah untuk semua hal yang kalau kita bersama dengan Roh Kudus mengolahnya menjadi hal yang positif, pasti worth, pasti oke kok. Itu tergantung apa yang saudara hidupi dalam hati saudara. Bagaimana hati yang diurapi, hati yang bersih, hati yang dimurnikan, terpancar kehidupan yang benar di sana. Ya, jadi syukuri aja. Kalau engkau dihina, kalau engkau dicaci maki, kalau engkau direndahkan, kalau engkau dibully. Karena sekali lagi, itu adalah proses, itulah jalan salib yang harus engkau dan aku jalani. Mengalah terhadap kehendak orang lain untuk kepentingan yang lebih besar. Kita belajar untuk mengalah. Ya, walaupun engkau walaupun engkau benar. Ya, di sini dikatakan bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun engkau benar. Walaupun engkau benar, tetapi kalaupun itu untuk kepentingan yang lebih besar, mari mengalah. Pembuktian kasihnya di sana. Saya selalu bilang gini, yang waras ngalah. Atau untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan untuk egoku, kepentinganku, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar. Yuk, ngalah. Karena mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menang. Janganlah mencoba dikagumi dan dicintai. Saudara, kalau saudara berkualitas, saudara punya karakter yang baik, saudara punya sifat yang baik, saudara punya karya yang baik, secara otomatis engkau akan dicintai. Seperti Tuhan Yesus, saudara, walaupun memang ada yang membenci dia, walaupun ada yang gak suka sama Tuhan kita, tapi saudara lihat sampai hari ini, Yesus dikagumi di mana-mana. Yesus dicintai dan keberadaannya menjadi berkat. Dengan kualitas Yesus yang begitu luar biasa. Apapun yang dia buat, apapun yang dikerjakan, apapun yang dia perkatakan, pasti menjadi berkat. Dan dia dikagumi dan dicintai oleh banyak orang. Demikian juga Roh Allah yang ada dalam diri kita, yang akan menuntun kita
untuk menceritakan betapa hebat dan mulia Tuhan. Kalau engkau boleh melayani, kalau engkau boleh bekerja di tempat engkau bekerja, Tuhan tempatkan engkau di keluargamu hari ini. Syukuri itu. Dan selalu ceritakan, beritakan tentang Tuhan. Karena cuma Tuhan yang layak dicintai. Cuma Tuhan yang layak dipuji. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, terutama dalam pelayanan. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita berusaha untuk lakukan itu. Minta jadwal, kapan dong? Aku ke tempat kamu dong, ayo dong. Teman saudara. Mungkin itu bukan menjadi value saya. Mungkin ada beberapa dari saudara lakukan itu. For me, it's yours. Tetapi buat saya tidak akan pernah lakukan itu. Karena saya tahu semuanya itu akan datang waktu Tuhan percayakan kepada saya. Waktu Tuhan lihat keadaan hati saya. Waktu Tuhan tahu keberadaan hidup saya. Maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan tanpa harus saya cari. Saya sudah mengalami hal ini dan saya tentunya pasti akan mengalami hal ini. Makanya saya terus berusaha untuk tidak dicintai, untuk tidak dipuji. Karena segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pilihlah selalu yang tersulit. Ini bicara juga soal proses yang tidak mudah. Tapi ini yang saya lakukan. Kalau saya boleh berdiri, saya boleh melayani di persekutuan-persekutuan doa, acara-acara komunitas, melayani dari ujung bumi, mana sampai mana gitu ya. Melayani kebangunan rohani dari yang umatnya sedikit sampai umatnya yang banyak. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya selalu berusaha, saudara, untuk tidak menjadi pelayan Tuhan yang instan. Tidak menjadi penyembah yang instan, worship leader yang instan, menjadi pengkhotbah yang instan, menjadi pengajar yang instan. Saya selalu mau berproses. Walaupun itu sulit, saya mau untuk berproses, belajar, dan terus belajar. Karena disitulah saya percaya Tuhan akan mendapati kerendahan hati yang terus saya berusaha hidupi, terus saya boleh pelajari. Dan satu hal ini juga, maaf saudara, dan satu hal ini juga akan saudara akan alami. Kalau engkau dan aku belajar untuk setia di dalam proses. Mari menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan takut dibully, jangan takut dihina, jangan takut dievaluasi. Karena itulah bentuk pemrosesan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.